Ya, teman-teman, saya berharap semua nanti teman-teman ya yang berada di channel ini bisa menganalisa mulai saya sendiri teman-teman ya. Bisa menganalisa pribadi, nanti teman-teman mungkin sekarang masih istilahnya ada beberapa teman-teman kita yang habis nyari rekomendasi, baru ketemu channel ini, mungkin baru bertukar pikiran dalam waktu dekat ini ya. Tapi saya pikir sih ke depannya, saya yakin teman-teman nanti bisa menganalisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, untuk kecil ini mungkin nanti sebagai tukar pikiran aja. Jadi sini tidak mengajari teman-teman kita tukar pikiran di sini. Karena tidak ada yang berhasil dari rekomendasi. Ingat ya teman-teman, tidak ada yang berhasil dari rekomendasi. Kalau nanti tidak ada yang ngerekomendasiin bagaimana teman-teman? Kedepannya teman-teman mau jadi apa gitu kan, mau jadi trader apa? Terus-terusan menguntit menguntit menguntit, tapi kalau teman-teman pribadi sendiri, nyari sendiri, nanti juga teman-teman akan mengetahui kok kalau teman-teman sering melakukan analisa sendiri, nanti akan menemukan chemistry-nya, karena masing-masing trader itu nanti berbeda-beda cara jalannya. Okelah dari satu ilmu, teman-teman kadang-kadang yang di bawahnya itu mengembangkan dengan sendirinya lebih bagus lagi, teman, pasti seperti itu. Saya di sini itu hanya menyampaikan dasar-dasarnya aja, teman-teman ya. Nanti dari dasar ini kan pondasinya kuatin, teman-teman, ke depannya teman-teman akan melakukan analisa sendiri, lebih kuat lagi biasanya seperti itu, teman-teman ya. Oh, dan saya selalu mengingatkan kepada teman-teman ya, belilah saham di bawah jangan di atas, karena di atas kita itu hanya menunggu untuk kejebut, kalau di bawah walaupun ke bawah kan mulai di bawah lagi tinggal tambah muatan aja gitu kan. Tinggal nunggu sabar untuk cuannya kalau di bawah kita beli di bawah. Oke teman-teman, kita mulai dari siapa nih? Dari Miss ya? Dari Sis Penny Yustika ya. Makasih banyak sudah membahas Feren, semoga Senin nanti lanjut naik dan terus naik hingga ke puncak ya, puncak gunung. Hati-hati di gunung, dingin teman-teman ya. Biar rahmat asal selamat ya, artinya sehat selalu untuk kita semuanya. Amin amin amin. Saya pun berdoa semoga Sis Penny dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Terus dari Bro Andi Pratama ya 6274 MLPL kocokan bar sampai mau muntah. Banyak kita yang nyaris cut loss. Begitulah teman-teman cara bandar, memainkan psikologis kita ya. Dari Bro Mustagfirin, Bro sehat Bro. Makasih ya, semoga bermanfaat dan terima kasih sama-sama Bro ya. Saya pikir, Bro Mustagfirin dalam keadaan santai sekarang ya. Sudah berapa lama menghilang ternyata sekarang sudah aktif lagi. Makasih ya Bro ya senantiasa, support di channel ini. Terus dari siapa nih? Ara ya, Bro Ara ya. Kalau aku mau ngerintis tanam saham PTPS, prospek cerah dan mending ya 5 sampai 10 tahun silahkan teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek teman-teman ya untuk PR rasionya bagaimana. Yang penting selama dia EPS-nya ada teman-teman ya, mau 0, sekian kayak mau Rp1 kayak yang penting EPS-nya ada, masih cenderung aman ya. Hati-hati kalau sudah EPS-nya mulai negatif teman, berarti caranya itu cek revenue-nya teman-teman ya. Kalau revenue-nya cenderung masih positif, artinya masih cenderung lebih besar daripada kuartal sebelumnya, itu akan lebih baik walaupun istilah net income-nya terus berkurang, tapi kalau revenue terus, meningkat, artinya setiap kuartalnya itu dia mengalami peningkatan untuk penjualannya. Nah, seperti itu teman-teman ya, tinggal cek aja di situnya. Oke, teman-teman, dari siapa ini? Dari, Rainbow Cake ya. Ada Danantara, ada BM, ingat PP, ingat PT-PP ya, bagian daripada plat merah teman-teman ya. Kita cek PTPS dulu deh, dia punya sejarah enggak? PTPS Pulau Subur ya. Nah, PTPS ini adalah emiten yang di-up duluan ya. Ini berdasarkan, fundamental teman-teman ya. Dia baru bikin siklus itu ke level seratusan teman-teman ya PTPS ini. Dia bikin ke bawah dulu, nah ini kan dia, dari IPO ya ke atas ke bawahin, nah ini dia baru bikin siklus di harga 108 ya. Jadi, mungkin kenaikan kedua pun apabila dia bisa melebihi, 108 berarti nanti siklus berikutnya itu akan melebihi lagi bisa jadi ke tahap yang paling tinggi lumayanlah teman-teman ya, di angka 279 ataupun nanti di harga pucuknya di angka 445 gitu kan. Tapi standarnya itu dia itu tidak jauh daripada harga murahnya ya, 111 teman-teman ya. Itu baru standarnya, nanti mungkin kalau dikasih bonus ya bisa melewati tahap
berikutnya itu lepas daripada harga murahnya ke atas. Kalau sekarang posisinya itu lagi murah banget teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk PTRS mungkin seperti itu ya, gambarannya aja teman-teman ya. Lanjut ke Bro siapa ini? Bro Henry ya, Gosiman, nuhun untuk analisa PMMP-nya, sama-sama Bro ya. Salam untuk keluarga di rumah ya. Oke, kita lanjut ya. Dari Satria Buana, terima kasih sama-sama Bro ya. Sehat selalu ya Bro ya, dari Satria Buana ya. Oke, ini dari siapa nih? Dari Putu Andri Rajendria 1602. Baik pada BEX ada info penambahan modal 1,7 dan aset 139 untuk jangka panjangnya nanti kita cek ya. Dari Bro Saul Ahmad, terima kasih. Salam sehat dan sukses, amin amin ya. Dari Bro Iwan, lop juga ya Bro Iwan ya. Dari YTH Bapak Antono ya. Bahas saham Maxi nanti kita bahas. Oke teman-teman ya. Karena sudah nge-watchlist teman-teman, saya bahas yang sudah di watchlist dulu ya. Oke, kita pertama kita dari INPC ya. INPC di 191 nyangkut 191. Agak lumayan pucuk di sini ya teman-teman ya. EMA 10 di bawah kanan menuju ke atas, cuman lagi didaftarkan, lagi didowntrendkan dulu. Sementara ini dia menduduki tanda penurunannya teman-teman ya. Sudah melebihi tanda penurunan, perhatikan di sini nih. Ya, melebihi tanda penurunannya. Kita hapus ya karena sudah dilewatin. Ada lagi tanda penurunan di mana? Di sini teman-teman ya. Nah, di area 149 ada si ekor hijau di sini. Terus di sini juga ada di angka 137 ya. Nah, ini mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ditahan di MA 200 karena saya lihat di sini ada tanda-tanda kenaikan dikit nih di angka 181 ya. Kalau sekarang kalau 191 apakah masih bisa kejemput? Kita cek di sini. Di NPC posisi 191 posisinya di mana? Di murah apa di atas? Nah, posisi dia di tengah, teman-teman, hati-hati ya. Nah, tapi kalau standarnya itu di sini, teman-teman, di angka 317 ya. Teman-teman kalau mau ke sini juga boleh di 2239. Nah, berarti sekarang itu posisi teman-teman 191 itu. Nah, teman-teman sudah beli di harga tengah ke atas sedikit. Jadi sekarang itu di harga tengahnya ya. 191 itu di harga tengah lebih dikit ya. Artinya apa? Artinya teman-teman beli 10 tik lebih mahal dari biasanya gitu kan. Nah, teman-teman kalau mau beli nanti mungkin di bawah gitu nanti untuk ke depan. Kalau sekarang santai aja dulu teman-teman ya. 191 masih dekat posisi tengah, artinya walaupun teman-teman tidak di average pasti kejemput. Kenapa? Karena dia di harga tengah. Karena kecenderungan ke harga tengah bisa beberapa kali ke harga tengah walaupun dia sudah mentok ke level 50 tapi tetap harga tengah bisa kejemput. Nah, teman-teman kalau yang mau average tunggu aja dulu sebentar. Ya, tunggu sampai betul-betul MA 10-nya di bawah kanal menuju ke atas karena ini dalam posisi masih downtrend. Mudah-mudahan dijemput, maaf ada pantulan dari 200 MA 200 ini kan yang merah MA 200 nih. Juga tanda-tanda kenaikan sudah mulai dibikin teman-teman 174-nya. Oke. Nah, ini mudah-mudahan ada pantulan dari MA 200. Di sini kan saya tidak punya tahanan apapun teman-teman di sini yang hanya MA-nya aja. Jadi mudah-mudahan ditahan di sini ya kadang-kadang seperti itulah teman-teman ya. Kadang-kadang si bandar itu ada yang ngikutin MA, ada yang ngikutin candle, teman-teman. Makanya kita pakai semuanya aja dulu untuk tanda-tanda penurunan ya. Oke, selain tanda penurunan sudah dibikin yang baru 149 sama di MA 200-nya, ada tanda kenaikan lagi di angka 181 sama satu lagi sini teman yang paling kecil ini di sini. Nah, bahkan kemarin terakhir tanggal 28 Mei itu ada tanda kenaikan di angka 174. 191 masih bekerja tenang aja teman-teman ya. Nah, untuk isian, sekarang isian teman-teman ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Nah, biasanya itu Smart Money punya kemampuan untuk memarkup harga ya. Sama halnya seperti bandar lokal atau foreign dia punya kemampuan itu, cuman dananya terbatas aja. Teman perhatikan ketika Smart Money sudah mulai masuk, terjadilah lonjakan kenaikannya, teman. Bahkan dia bisa melewati ke targetnya ke angka 224. Jadi 191 masih bisa lah, teman, tenang aja. Posisinya untuk sekarang tenang aja karena si bandar lokal lagi jualan dulu ya. Perhatikan dia ngambil tanggal 7 Mei ya kan ada pengambilan, terus ada penurunan. Nah, 191 adalah area tengah, teman-teman, area tengahnya. Jadi santai aja pasti kejemput kok di situ ya. Nah, ini Badar Forex sudah mulai ngambil ya. Walaupun sedikit cuma 26 juta, tapi ada pengambilan yaitu si XA sebagai porennya walaupun si XA sama si EP kan bukan poren yang suka memaaf harga ya, cenderung dia hanya memanfaatkan aja ya. BK ada posisi BK cuma beli satu lot aja teman-teman ya.
Tapi sudah mulai adalah teman-teman perhatiannya dari seorang Bandar Foreign-nya ya. Yang paling bagus smart money-nya ya teman-teman, biasanya kalau smart money sudah ngumpul, nah biasa suka jadi kenaikan teman-teman ya. Manfaatin itu aja teman-teman ya. Nanti kalau mau ngambil lagi contohnya, jadi udah betul MA10 di bawah kanan ngambilnya. Tinggal teman-teman nanti kalau mau average pun tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan lagi menuju ke atas. Ingat ya lagi menuju ke atas. Karena disitulah biasa suka kenaikan ya teman-teman. Kalau turun-turun dikit wajar lah teman-teman ya, turun-turun dikit wajar karena setiap saham itu kalau nggak naik ya turun teman-teman ya. Apalagi dia masih punya PR tanggal 8, tanggal 9 di sini nih. Sudah beberapa emiten yang sudah menjemput PR-nya. Yang paling jelas Goto ya sudah kejemput. Makanya mudah-mudahan ditahan di sini teman-teman ya di angka 167 ya mudah-mudahan karena posisi sekarang itu lagi posisi downtrend. Lebih baik kalau mau average pun jangan dulu ya, tunggu aja dulu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah candle. Ini baru turun berapa persen? 191. Baru 10% teman-teman, santai aja ya, santai aja. Kalau secara EMA sih masih posisi uptrend, kenapa? Karena masih MA 200-nya masih posisi di bawah candle ya. Beda dengan kalau sudah MA 10 sudah dilewatin candle teman-teman ya. Sebenarnya rencana dia mau downtrend cuman cus. Tapi sekarang sebenarnya sudah mulai bagus teman-teman karena tanda kenaikan di sini nih model ini ya tanda kenaikan yang lumayan agak tingginya sudah dilewatin teman-teman ya. Nah ini doang nih belum dilewatin ya, baru dipasin aja gitu kan, baru dipaskan aja di sini. Makanya saya pindahkan kan ke area sini. Pas banget sih di 191 ya teman kita ya. Pas banget di si kepala merah. Tenang aja teman, karena ada si kepala merah seperti ini biasanya tanda-tanda kenaikan ini. Target 224 teman-teman ya, sempat kejemput 224 cuman ya belum saya buang kan tanda-tandanya karena baru eh, terhempaskan sama shadow-nya aja. Oke, teman-teman, untuk INPC gitu ya. Jadi smart money sudah mulai bagus nih ya, smart money-nya. Dan posisi sekarang teman-teman 191 itu posisi di tengah-tengahnya. Jadi cenderung bisa kejemput walaupun dia turun ke bawah lagi, pasti kejemput. Kalau teman-teman mau average, tunggu dulu sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas dan mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya. Lanjut. Ada Arko. Arko ini AG dulu teman-teman. Arco yang AG masih Arco ya. Ini Arko mah belum dibahas ya. Arko kita lihat. Nah, kalau belum dibahas saya hanya menandakan ini dulu teman-teman ya. Oh, ini emiten baru gitu kan, baru dibahas. Oke. Nah, posisi sekarang itu dia posisi di mahalnya. Ya, artinya apa? Dia cenderung jualan dari tengah ke atas, teman-teman, dari tengah ke atas. Kalau pingin agak murah dikit, tunggu ke level tengah di 811. Kalau tidak dikasih, lihat MA-nya. MA-nya masih posisi di atas candle, teman-teman. Ini ada tanda penurunan di level 800. Nah, ini juga di sini kan 800 harga tengah ya. Nah, ketika mau ngambil, teman-teman usahakan nanti teman-teman MA10 sudah mulai masuk. Contohnya ini kan baru mau masuk, malah di bawah ke bawah lagi ya. Begitulah bandar, teman-teman ya. Perhatikan bandar lokalnya lagi ada buangan dulu ya, lagi ada buangan dulu. Bandar poin bagaimana juga sama ya. Kemarin ngambil sedikit, malah keluar lagi teman-teman. Tapi kalau digabungkan dari tanggal 10 April ternyata bandar poren masih ada di dalam ya. Kita cek 10 April. Mana poren? Nah, ada CCC yang ngambil 1.200 teman-teman ya. CC jualan 3.000 ngambil 4.000 ya, tinggal 1.200 lagi. Kita cek bid dan overnya tipis atau tebal. Oh, sedang lah teman-teman ya. Ini masih belum rapi, artinya belum bisa ditransaksikan secara bagus teman-teman. Karena kalau sudah rapi, contohnya kalau mau 200 200 semua, teman. Kalau 100 100 semua, kalau 400 400 semua. Nanti sini juga tahanan, biasanya kalau tahanan sih kalau lagi uptrend maka kadang-kadang dia tipis-tipis gitu ya. Beda dengan nanti kalau mau di up dia suka ditebelin dulu. Kalau sekarang dalam posisi dia itu masih downtrend ke bawah dulu, betul downtrend ke bawah. Kalau downtrend ke bawah ya. Ini ada si kepala kembar sudah keluar teman-teman ya. Apakah target kenaikan di mana ya? Target kenaikan ada di angka 920. Nih yang terdekatnya ada tinggi dikit di angka 950. Ya teman-teman kalau ngambil di MA10 kan sudah lumayan teman-teman ya. Contoh ngambil di MA10 di bawah ke bawah lagi pun dia dalam posisi masih cuan dikit gitu kan di sini nih. Ya. Dari angka 935 ke angka 9560 kan lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman mengambil di MA10 di bawah candle. Apalagi kalau yang pingin cepat-cepat keluar biasanya dia ngambilnya koreksi, jadi naik koreksi dulu baru ngambil bisa akan lebih bagus lagi.
di tanda kenaikan di angka 1.000 juga ada, di angka 1.035 juga ada ini tanda kenaikan di situ teman-teman ya. Saya bikin, tanggal dulu di sini ya. Nah, ini yang terdekatnya dulu deh, targetnya di sini deh, biar nanti, kelihatan update atau tidaknya di sini. Oke, teman-teman, sudah saya kasih tanda, kita gedein dulu. Nah, sudah saya kasih untuk, targetnya ya. Kalau ini kecenderungan bisa di-up ke atas katanya atau tidak, perhatikan di sini teman-teman ya. Nah, ini kecenderungan di-up ke atas bisa, tapi jangan jauh-jauh teman, sini aja targetnya, 1.200 ataupun di bawahnya teman-teman ya. Nah, ini bisa ke 1.200 apakah bisa kita di sini? Nah, ini kan ada nih teman-teman. Nah, ya kelihatan nih, jangan jauh-jauh, sini aja nih cukup teman ya. 1.100 juga cukup di situ. Kalau sekarang posisinya lagi ke bawah dulu ya, santai aja. Kalau mau ngambil santai aja dulu karena tahanan di angka 800 di sini nih, pas harga tengah. Jadi kalau sudah mulai 800, teman-teman lihat MA-nya, jangan ngambil dulu. Kalau dikasih bonus ke bawah untuk pengambilan lebih rendah lagi, di angka 700 itu akan lebih baik lagi ya. Soalnya di sini di angka 800 ada tanda-tanda penurunan. Nah, kalau dikasih ke sini, di sini ada gap nggak? Kita cek ada gap nggak. Nah, di sini ada gap kecil teman-teman. Nah, di sini nih. Di angka 730 sama di angka yang paling bawah dikit di angka 720 teman-teman, itu adalah target penurunannya. Ini pas banget di harga situ ya, biarin aja kalau pas banget. Oke. Jadi posisi kalau mau ngambil nanti santai aja teman-teman, upayakan nanti teman-teman, ngambil di MA10 di bawah karena menuju ke atas. Mungkin nanti kalau dia tidak bisa sanggup ke level 195 cenderung di bawahnya, itu cenderung dia menjadi, target kenaikannya sementara aja. Contohnya dia ke level sini nih, kan saya ada si kepala merah di angka 890. Kalau dia tidak kuat, berarti dia mau melanjutkan penurunan kembali bisa ke level 800 teman-teman. Kalau sekarang, kalau teman-teman mau ngambil tunggu dulu karena MA-nya baru masuk ya. Udah baru masuk udah dihajar lagi gitu kan. Ini sebenarnya tahanan kuat di sini si ekor kembar teman-teman ya. Cuman di bawahnya ternyata ada si ekor hijau tanda penurunan. Di sini juga ada gap kecil walaupun sudah tertutup sama shadow. Saya bilang bukan. Kalau tertembus sana shadow itu bukan ditutup teman-teman, itu hanya bayangan aja. Oke teman-teman, untuk Arko seperti itu ya. Jadi masih dalam posisi downtrend. Kenapa? Karena posisi EMA-nya menunduk ke bawah. Dia bisa sampai ke harga atas bisa teman-teman karena kecenderungannya standarnya di atas teman-teman ya. Dia pernah di up sampai atas, diturunin lagi, di up lagi. Nah, itu sudah bikin satu siklus teman-teman ya. Tinggal teman-teman ngambilnya usahakan jangan di tengah sini gitu kan. Usahakan teman-teman ngambil di harga tengahnya aja ada 800. Lihat MA-nya. Kalau MA-nya sudah mulai MA 10-nya di bawah karena menuju ke atas, baru teman-teman bisa ngambil. Kalau dikasih bonus ke bawah baru teman-teman ya. Kalau teman-teman nyangkut di area sini, di area sini contohnya ya, tunggu aja dulu. Kalau mau average tunggu aja dulu sampai betul-betul CMA 10-nya di bawah karena menuju ke atas. Teman-teman harus disiplin, teman-teman, baru teman-teman akan merasakan kenaikannya ketika disiplin. Kalau teman cenderung pakai nafsu untuk belinya, lebih baik udah kalau lagi turun udah biarin aja dulu. Ya, cek nanti sore teman-teman ya, sambil santai aja sampai teman-teman nyari yang lain teman-teman ya untuk dikaji atau untuk dianalisa. Oke teman-teman ya, Arko seperti itu ya. Lanjut, ini kurang gede kayaknya teman-teman ya. Kita kasih 14 aja dah biar gede. Oke, jadi si bandar lokal pun masih posisi pembuangan, bandar lokal sama Foreign cenderung ada pembuangan, cuma bandar Foreign-nya masih ada di dalam, cuman tidak terlalu banyak teman-teman. Smart Money kemarin sudah ngambil, cuman belum kuat. Nah, mudah-mudahan Smart Money sudah mulai kumpul kembali nih teman-teman ya. Ini bid offer-nya tidak terlalu tebal ya, masih di bawah standarnya teman-teman, hati-hati. Tapi kalau dia sudah mulai di up biasanya sudah ditebelin 1.000, nah itu sudah mulai mau di up teman-teman ya. Lanjut ya, kita ke FTFN. FTFN. MTFN ya. MTFN. MTFN, MTF, FCA kelas 1 dan 5 ya. Baik teman-teman. Seperti yang kemarin-kemarin saya jelasin teman-teman ya, bahwa FCA kelas 1 dan 5 itu agak sulitnya di angka 5-nya. Dia equity-nya harus positif teman-teman. Walaupun dia dibawa ke 1.000 pun kalau equity-nya belum positif tidak akan lepas daripada FCA. Nah teman-teman kalau mau beli ataupun mau jual saham-saham FCA yang di bawah 50, pakai yang namanya pesan otomatis. Jadi teman-teman pas pembukaan market,
antriin teman-teman, antriin siapa duluan, nanti, kalau mau dijual di jam 10 teman-teman kan pasang jam 9, jual jam 10. Kalau tidak masuk juga teman-teman ya, tipsnya itu dia, usahakan pasang jam 10, nanti untuk jam 11, tetapi cepet-cepetan otomatis. Jadi pesannya teman-teman pakai otomatis, contohnya jam 10.001 gitu kan. Jadi jam 10 lebih 1 detik contohnya. Cepet-cepetan di situ servernya teman-teman ya. Jadi kalau teman-temannya duluan, ya kemungkinan bisa masuk antrian duluan teman-teman ya. Nah, posisi sekarang itu si MTFN ini posisinya ya sudah mulai diakumulasi sama bandar lokal nih dikit ya. Sudah mulai diakumulasi dari tanggal 26. Kita cek tanggal 26 siapa yang ngambil ya. Ini terlepas daripada berita apapun, saya hanya melihat dari isiannya aja teman-teman ya. 26 kita cek untuk domestiknya. Masih ada teman-teman kita, teman-teman masih belum mendominasi, biasanya broker-broker yang suka sama bandar kayak SQ ya, PD juga suka dipakai sama bandar, kayak BQ ya ataupun, TP teman-teman ini masih dikuasai sama teman-teman kita. Lebih baik teman-teman kalau suka dengan emiten FCA ya, carilah emiten FCA-nya yang, tidak ada embel-embel nomornya teman-teman ya. Kalau FCA kelas 1 udah ke FCA kelas 1 aja teman-teman ya, kalau yang suka dengan saham yang lebih, di bawahnya teman-teman ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk MTFN ini secara fundamental harus equity-nya harus positif ya. Oke. Tapi sekarang isian sudah mulai diisi lagi ya di angka 5 peraknya itu dia sudah bandar lokal sudah mulai masuk. Karena ini ya ketergantungan bandar lokal teman-teman ya. Jadi kalau bandar lokal pingin si harganya pingin up ya bandar lokal harus akumulasi ya. Soalnya si bandar foreign cenderung tidak mau untuk FCA di kelas 50 ke bawah, kecuali emiten-emiten yang dari 50 ke bawahin teman-teman, cenderung nggak mau. Mungkin kalau FCA karena suspend masih banyak teman-teman, tapi kalau untuk FCA yang di bawah 50 cenderung foreign itu, apalagi foreign yang aslinya tidak mau teman-teman ya. Kebanyakan foreign KW yang masuk, YP, XA, HP bisa teman-teman yang masuk gitu ya. Oke, untuk FTFN seperti itu ya, sudah mulai ada isian dari seorang bandar lokalnya walaupun sedikit. Ada GTBO. Ini baru 3 emiten, 4, 1, 2, 3, 4 ya sekarang ya. Nah, GTBO target kenaikannya sudah dipenuhi di sini teman-teman, tercapai ya. Saya tulis dulu tercapai dulu ya. Tercapai tanggal berapa nih? Tanggal 20. Nah, kadang-kadang beginilah teman-teman ya. Kalau saham-saham yang kalau kata orang lain gorengan gitu ya teman-teman ya. Up kadang-kadang biap sekali turunnya 2 kali. Teman-teman harus tahu resikonya ya kalau beli emiten yang di up duluan seperti ini ya. Tercapai ini sini nih. Jadi buat dua tanda kenaikan tercapai. Di sini juga teman-teman ya, ada tanda penurunan nih 174 teman-teman ya. Oke, kita cek di sini untuk GTBO sekarang posisi di mana? GTBO. Ya, posisinya mahal apa murah? Kita lihat. Nah, dia GTBO baru lepas daripada harga murahnya di 115 ya. Dia sempat ke 77 ya. 77 diamnya kenapa ini? Harus ada alasannya diam kenapa GTBO nih. Bagian DP-nya aman berarti ya. Oke. Nah, jadi GTBO ini baru di up teman-teman ya. Dia baru lepas daripada harga murahnya. Jadi 122 adalah harga murah. Perhatikan teman-teman dia belum pernah menyentuh harga overnya. Tapi jangan ke arah sini dulu targetnya. Mungkin bisa ke arah tengah dulu di angka 398 ataupun di angka 627 teman-teman. Tinggal teman-teman nanti kita lihat dulu ya. GTBO ini posisi GTBO LK-nya saya lihat. Ya pengen lihat nih PR ratio kan rata-ratanya 6. Nah, dia punya PR ratio-nya berapa? Kalau teman-teman suka dengan fundamentalnya, kita cek. GTBO minus teman-teman ya, minus. Untuk net income-nya minus 22 miliar. Kita cek review ya, revenue menurun. Nah, inilah teman-teman yang bila revenue-nya terus meningkat, teman-teman, tapi net income-nya menurun mungkin nggak jadi masalah ya. Kenapa? Karena sebagai marketing, saya menjual dengan target sekian malahan lebih gitu kan.
soal biaya-biaya yang harus dikeluarkan kan itu tergantung dari perusahaannya, teman-teman ya. Tapi kalau revenue-nya terus jalan, semakin meningkat itu akan semakin baik, teman-teman ya. Nah, ini untuk PRS-nya masih minus, teman-teman, artinya, secara fundamental tidak bisa dihitung, teman-teman ya, walaupun teman-teman istilahnya menggunakan, eee, menggunakan teori P/R ratio pakai aneurism belum bisa dihitung ya, karena TTM pun masih posisi negatif, teman-teman ya. Cenderung menurun teman-teman untuk tahun 2024 menurun, nah tahun 2025 kuartal 1 pun menurun ya, secara LK. Kalau teman perhatikan di sini secara apa namanya, secara TA, posisi ya uptrend. Kenapa? Karena posisi MA10 sama MA20 di bawah candle. Ini hati-hati aja dari sini teman-teman, area 174. Ini ada tanda penurunan, ada gap yang sangat lebar, teman-teman ya. Ini sudah naik berapa persen? Nah, 80%, hati-hati koreksi. Biasanya kalau kenaikan itu 70% ya. Kalau sudah lebih daripada 70%, dia tidak menurunkan tensinya ataupun koreksi, nah siap-siap tuh teman-teman ya. Siap-siap siap-siap disuspend gitu kan. Tapi kadang-kadang teman-teman ya, kadang-kadang, mungkin, pengawasannya kurang, kadang-kadang naik udah tinggi belum diumakan. Ataupun yang lagi rendah banget gitu kan, udah sampai 68% belum diumakan ya, belum disuspend. Ini tiba-tiba naik agak agak tinggi dikit, baru aja naik 70% sudah diumakan ataupun disuspend ya kadang-kadang. Jadi tidak ada peraturan yang betul-betul mengarah, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa, untuk kenaikan berturut-turut selama berapa hari, dia mencapai berapa persen. Nah, itu tidak ada teman-teman ya. Ataupun penurunan berturut-turut selama beberapa hari akan, disuspend ataupun diumakan gitu kan. Nah, itu tidak ada teman-teman peraturan yang mengarah ke arah situ ya, cenderung kemauan bursa aja. Ini ketinggian udah diumakan, kalau umat tidak nurut langsung suspend seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau dia si GTBO ini bandarnya cenderung dia mau melakukan yang namanya koreksi, itu akan lebih baik lagi ya. Bahkan ke angka koreksi ke level 174 aja masih posisi aman ya untuk menutup PR-nya. Apalagi kalau hanya koreksi di MA 200-nya, itu cenderung lebih aman, teman-teman ya. Nah, jadi kita punya antisipasi akan kemana nih arahnya. Contohnya arahnya nih, wah, sudah naik begini sekitar 80%, ya udah saya tunggu koreksinya dulu deh. Itu kan masih posisi kalau masih kuat, CMA-nya belum bengkok, berarti masih akan ada kenaikan seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau sudah nggak kuat udahlah, udah tinggi ataupun ya udah saya mau scalping aja. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan hal itu gitu ya. Ini tanda penurunan ada level 103 teman-teman. Kalau di sini tidak ada tanda penurunan, hanya di yang 103 aja. Terus ini level ke sini teman-teman. Jadi kita kira harus antisipasi sampai 120. Bahkan di level berapa nih? Di level ini ada gap kecil teman-teman di angka 119. Jadi antara 120, 119 adalah area penurunan yang paling kuat di sini teman-teman. Kalau kalau kata orang lain mah support gitu ya. Kalau saya cenderung di sini harga murahnya lah. Bahkan harga murahnya 1115 teman-teman di sini nih. Nah, ini ada harga murah di sini teman. Kita cek ini harga murahnya di sini nih. Nah, ya kan? Tapi kecenderungan dia itu open gap up teman-teman, artinya ada kesempatan di bawah ke atas lagi ya. Ini bagus, di sini. Nah, di sini teman nih. 122 malahan ya. Ya tanda-tanda saat ini sini aman teman-teman. Hanya di sini si 122, 121 kayaknya udah dijemput dengan baik ya. Kita cek deh. Oh iya udah aman di sini. Berarti sudah tidak punya PR masa belakang ya, tinggal di sini doang teman-teman ya. Nah, dia punya sejarahnya itu open gap up seperti ini teman-teman ya. Nanti manfaatin shadow-nya. Kalau teman-teman suka yang ngambil sebentar, manfaatin shadow-nya ya, baik shadow atas ataupun shadow bawah. Oke, teman-teman, untuk GTBO seperti itu ya. Ini harga wajarnya di angka minus, teman-teman. Artinya tidak ada harga wajar ya. Nah, tapi di sini terdeteksi 6.646, artinya ini masih milik fundamental. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Nah, ini isiannya bagaimana? Jadi 2 hari ini bandar lokal akumulasi, teman-teman. Kita cek untuk bid dan offer-nya. Sedang teman-teman, bagus nih bid dan offer-nya ya. Nah, ini bandar lokal sudah akumulasi ya dari tanggal 27. 27 si bandar lokal akumulasi. Kita cek bandar lokalnya siapa. Kita groskan. SL ketemu SL, YP ketemu YP ya teman-teman scalping. Makanya kalau tidak ada teman-teman scalping nggak bahkan dia bisa di up teman-teman ya. Tapi di sini si bandar lokal ngizinin untuk di markup harganya. Ya, saya pikir si CP kalau nggak si YJ si DR si LG sudah mulai masuk teman-teman ya, sama si YB udah bagus ini ya.
Nah, ini coba Bandar Poren keluar, biarin aja lah Bandar Poren cenderung dia memanfaatkan yang ada aja gitu. Tapi di sini ada si CC ya. Nah, ini CC lah lumayan teman-teman, tapi diambil sama si DH ya. Oh, CC memberikan bantuan kenaikan teman-teman ya. Jadi dia scalping nih ya. Memanfaatkan scalping teman-teman ya. Oke, GTBO teman-teman ngambil di harga berapa? Enggak cuma pingin update-nya aja. Oke. Jadi untuk si GTBL punya target di angka 256 lagi teman-teman. Cuma sekarang sudah mulai agak tinggi 80%. Hati-hati koreksinya ya, bisa ke level 174. Tapi masih aman di sini. Ataupun turun ke level 218 juga masih aman. Nah, ini target selanjutnya di sini teman-teman. Ada dua ya di angka. Yang penting teman-teman sudah tahu kalau sudah naik, oh udah tinggi, saya akan koreksi. Kalau tidak dikasih koreksi bagaimana? Ya udah, lepasin aja teman-teman ya. Jangan teman-teman memburu seperti itu. Kalau mau scalpingan silahkan. Tapi kalau scalpingan itu rumusnya ya teman-teman masuk hari ini harus keluar hari ini dalam keadaan untung ataupun rugi. Nah, nanti manfaatin shadow-nya teman-teman. Biasanya kalau sudah kenaikan seperti ini, dia memanfaatkan shadow ke atas ataupun shadow ke bawah. Oke, teman-teman. Untuk GTPO seperti itu ya. Jadi Bandar lokal sudah akumulasi teman-teman ya. LG juga sudah mulai masuk nih. Ada YB juga sudah mulai masuk ya. YB sudah mulai masuk, YZ juga sudah mulai ada teman-teman ya. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke level 26. Cuman ini hati-hati ya, sudah naik 80%, artinya kecenderungan sudah melebihi standarnya di angka 70% ya. Jadi kalau dia koreksi wajar, tapi kalau mau kenaikan silahkan aja. Mungkin nanti lagi dipantau sama bursa. Ya teman-teman, untuk GTBO seperti itu, manfaatin aja untuk istilahnya untuk scalpingan juga bagus teman-teman ya. Kalau yang dari bawah mah santai aja teman-teman ya. Bahkan GTBO kan bisa ke harga tengah ini, harga tengah ataupun harga tengah yang sini kan. Standarnya sini teman-teman. Nah, 360 standarnya. Soalnya sudah break teman-teman ya, break. Nah, ini tanda kenaikan sudah tercapai dengan baik. Kita tulis dulu tercapai tanggal 28/05/25 ya. Kita kecilin dulu 10 aja, jangan banyak, jangan gede-gede ya. Kita hapus dulu ya soalnya ya. Nah, ini kalau dia turun ke level 104 masih aman. Turun ke level 100 pun masih aman, masih ditahan ya MA 20-nya. Dan per hari ini, maaf per hari ini, per tanggal 28 transaksi terakhir keren, teman. Kerennya kenapa? Perhatikan. Bandar lokal sudah, maaf, Bandar Poren sudah melakukan pengambilan 165 juta. Sedikit sih teman-teman, tapi lumayan gitu kan. Sedikit sih tapi lumayan. Di sini ternyata ada si AK, teman-teman ngambil 20.000 lot ya, ngambil dari si CC, teman-teman ya. Sayang banget si CC keluar ya. Tapi dia sudah memaaf harga dengan jualan ya. Nah, di bandar lokalnya walaupun terredaksi jualan sedikit, tapi MG sudah mulai masuk sama si AZ teman-teman ya. Apalagi si AO sudah mulai masuk nih, lumayan lah teman-teman. Jadi si Sola ini walaupun nanti turun ke level 101 pun masih aman, apalagi ke 105 kita masih aman. Posisi si bandar lokal sudah, maaf, si bandar lokal sudah akumulasi dan memaaf harga, dan bandar lokal pun cenderung hanya jualan sedikit aja. Tapi kalau perhatikan dari tanggal 22 April terus dia memanipulasi harga atau memaaf harga. Target selanjutnya ada di angka 193. Nah, tapi kita akan melihat nanti keadaan di sini tengah-tengah ya, karena di sini saya tidak punya tahanan apapun. Ini punya target di atas teman-teman. Saya punya target utama di angka 270. Nah, mungkin nanti perjalanannya ya tidak mudah lah teman-teman ya. Dia juga waktu tarik sini kan saya dibaikan dulu gitu kan. Ikutin aja MA-nya teman-teman ya, ikutin aja MA-nya. Kalau teman suka dengan technical analisis, ikutin aja MA-nya. Kalau MA-nya masih posisi di bawah candle dan menuju ke atas masih posisi aman. Baik MA 10 ataupun 20. Paling mentok-mentoknya nanti MA 200 di sini teman-teman ya. Oke, nanti hati-hati aja tuh ketika sudah lepas daripada 91 teman-teman ya. Mungkin kalau di situ diturunkan sampai sini, kalau teman-teman mau bertahan, ada teman kita yang bertahan itu dari awal teman-teman ya. Dari semenjak bukan 50 aja teman-teman ya. Semenjak di FC kan dia bertahan teman-teman ya. Nah, dia punya target dan tekan yang kuat. Bagus itu teman-teman ya. Karena ini emiten yang dilongsorkan. Suatu saat dia akan ke 270 teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk Sola seperti itu ya. Cukup ya Sola ya. Masih Poren juga masih ada di dalam, tenang aja teman hari ini. Poren teman masih ada di dalam ya. Mana ada pembuangan setengahnya yang ngambil lagi per hari ini kan. Ada ISAP teman-teman, ISAP.
ISAP masih posisi dia sideways teman-teman ya, sideways tapi dia si MA-nya sudah mulai menukik ke bawah ya, hati-hati ya. MA-nya sudah mulai menukik ke bawah, sudah mulai dead cross dan si Banda Lokal sedang jualan sekarang walaupun dia pengambilan dari tanggal 24 Maret ya, tapi lagi ada penurunan. Mudah-mudahan sih ditahan MA 200-nya ya di angka 10 perak nih. Targetnya di angka 17 sama di angka 113 ada tanda kenaikan. 14 sama 15 tanda kenaikan. Ini si angkanya sudah dibahas. Nah, teman-teman perhatikan ya untuk si bandar lokalnya masih keluar. Smart money ada masuk tapi sedikit-sedikit. Tapi poin belum keluar teman-teman ya, walaupun sedikit tapi belum keluar. Dia cenderung ngambil sekali langsung dia tidak kemana-mana teman-teman ya. Cenderung dia dibiarkan aja. Jadi hisap seperti itu ya, masih posisi sideways, cuman hati-hati aja soalnya si MA sudah mulai menuki ke bawah ya. Sudah mulai menuju ke bawah, hati-hati mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya biar nggak kemana-mana teman-teman untuk hisap seperti itu ya. Masih ada pembuangan di seluruh bandar lokal, tapi bandar lokal masih ada barangnya, tenang aja. Kota teman-teman ya. Kota, kota udah bagus teman-teman, udah melengkung teman-teman ya. Kota. Kota pemantauan khusus. Kelas berapa? Oh, belum adanya kelasnya ya. Belum saya cek ya kelasnya ya. Kita cek deh kelas kota kelas berapa. Kalau masih FCA kelas 1 masih posisi santai sebenarnya teman-teman ya. Beda dengan FCA kalau sudah melebihi angka 1, angka 5, ya angka 6 suka agak sulit karena harus di satu syaratnya harus dipenuhi gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat kota. Posisinya di mana dia posisinya. Statusnya apa kota? Ya, kota masih kelas 1 teman-teman. Artinya masih santai lah FCA kelas 1 ya. Yang penting dia di 50-51 selama 3 bulan ya. Cenderung bisa akan lepas daripada FCA kelas 1. Ini suka nggak di apa namanya? 06, 05. Besok ya kalau tanggal 1 ya. Besok tanggal 1. Oke, nah ini sudah sekali tanda ya. Ini posisi si MA bagus teman-teman, posisi uptrend. Sudah mulai dilewat secara MA dulu ya, walaupun FCA tapi secara MA bagus teman-teman ya. Sudah mulai ke atas. Bandar lokal juga sudah akumulasi baik, perhatikan sini bandar lokalnya. Kemarin smart money sudah ngumpul, terjadi kenaikan, smart money sudah ngumpul kembali. Jadi secara smart money bagus, pungutan bandar lokal pun bagus. Ingat, emiten yang di FCA akan 50 ke bawah itu adalah hak prerogatif dari seorang bandar lokal. Bandar foreign cenderung dia hanya ikut-ikutan aja, teman-teman ya. Jadi ini bandar lokal lagi bagus, teman-teman ya. Saya pikir sih mudah-mudahan sih sampailah teman-teman ya ke angka 50-nya ya si kota ini. Yang penting kan dia mah harus di FCA-kannya itu karena 50-nya terlalu lama teman-teman ya, akhirnya dia kena suspend gitu kan. Nih kota teman-teman ya, tahun berapa nih? Tahun 2022 di 50 kan ya. Ini kalau 00 seperti ini artinya dia posisi EPS-nya negatif biasa teman-teman ya. EPS-nya negatif biasanya berdasarkan kebiasaannya seperti itu. Kita cek ya. EPS-nya negatif nggak? Ya, negatif 1 teman-teman ya. Ini juga PR ratio-nya negatif. Nah, teman-teman kalau sudah begini sebenarnya kalau selama dia masih membagikan keuangan sembari yang suka saya bedakan santai aja teman-teman ya. Ini juga tidak ada perubahan untuk revenue-nya kurang baik, secara marketing dia kurang baik, EPS pun semakin meningkat, pengurangannya penambahan biayanya teman-teman semakin meningkat, akhirnya yang melebihi kuartal kemarin gitu kan untuk net income-nya teman-teman ya. Oke, secara RK kurang baik. Kita lihat hutangnya dulu deh. Hutangnya berapa nih? 0,31 masih posisi aman sih hutangnya ya. Yang penting dia jangan lepas daripada 0,5 ke atas ya. Ini equity-nya berapa nih? Equity-nya 4 miliar, cash-nya 4 miliar, equity-nya 1,1 triliun dan hutangnya cuma 366. Artinya masih posisi banyak equity-nya. Masih posisi nyaman lah teman-teman ya. Jadi sebenarnya mau maaf harga pun secara RK masih posisi baik lah untuk hartanya masih ada gitu. Hutang juga tidak terlalu banyak. Cuma tinggal diperbaiki aja revenue-nya ya biar terus meningkat per kuarternya. Nggak apa-apa net income menurun ataupun cenderung menurun tapi nggak jadi masalah. Yang penting revenue-nya meningkat. Kalau sudah revenue-nya meningkat,
lambat laun juga dia akan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu, maka akan terjadi kenaikan atau kelonjatan yang net income yang luar biasa, kadang-kadang seperti itu. Harus ada perbaikan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kota FCA kelas 1 posisi sekarang lagi posisi uptrend, bandar lokal juga sudah mulai akumulasi, smart money sudah mulai ada. Saya pikir sih mudah-mudahan cepat bebas ya daripada FCA. Caranya dia harus berada di 50-51 selama 3 bulan. Baik teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi kepada emiten teman-teman berikutnya ya. Sekian dan terima kasih. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman selamat berlibur ya. Dan ciao.